Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi jurnal dan mengakunkan. Kemarin belum selesai kita lakukan. Sekarang kita perhatikan bahwa kemarin kita sudah mengakunkan menjurnal sampai tanggal 5 ya. Sekarang kita akan lanjut ke tanggal 12 dan seterusnya. Menagih konsumen 3,8 juta untuk jasa kebersihan. Maka kita jurnalnya piutang usaha pendapatan jasa itu sebesar 3.800.000 ya. Kita akunkan ke buku besar. Pertama ke piutang usaha ya. Ke piutang usaha 3,8 juta sisi debit. Kemudian kita cari di penjualan 400 biasanya ya. Iya, 400. Besarnya saldo normal pendapatan itu di sisi kredit. Kita lanjut. Tanggal 20 membayar 1.600.000 untuk gaji karyawan. Berarti kita jurnalnya ini tanggal berapa? Tanggal 20. Berarti biaya gaji, kita lihat biaya gaji berapa? 726 ya. $600. Membayar berarti kas 101. Keterangannya membayar gaji. Kita pindahkan ke buku besar, cari biaya gaji 726. Pasalnya kas. Ya. Selanjutnya
tertaki 1.400.000 pelanggan internet pada tanggal 12. Kita lihat tanggal 12 ini. Berarti ada kas masuk. Tanggal berapa nih? Tanggal 21. Ya, piutang usaha 112. Ya. Nilainya 1.400.000. Keterangannya pelunasan piutang. Ya. Pertama kita ke kas dulu. Ya. Dan ke buku piutang usaha. Ini berkurang dari kredit. Ya. Sekarang ini piutang, saldo ditambah debit dikurangi kredit ya. Selanjutnya tanggal 25 menagih pelanggan untuk jasa kebersihan. Sama kayak tadi, berarti kita mengakui tanggal berapa? Tanggal 25. Kemudian penjualan 400. Ya. Nilainya 1.500.000. Penjualan jasa. Kita ke piutang usaha dulu. Ya. Kemudian penjualannya ini hati-hati jangan sampai kelewat untuk ininya.
pemindahannya. Nah, ini saldo ditambah kredit dan debit. Oke, kita lanjut. Tanggal 31 membayar minyak dan bensin truk untuk bulan berjalan 400.000. Berarti biaya apa kira-kira? Biaya BBM dan oli ya. Kalau kita di sini kan membayar minyak dan bensin. Oil berarti tanggal 31 jurnalnya 633, kemudian 101 membayar kan? Iya, sebesar 400.000. Oke, 400.000. Sekarang kita ke kas. Oke, terakhir menarik 600.000 untuk penggunaan pribadi, berarti private ya. Kita lihat private penarikan ya 306. Berapa nilainya? 600.000. Oke, ya, 600.000. Kita pindahkan ke kas dulu boleh.
kemudian prefer 30. Oke, sudah kita lakukan. Proses untuk sesuai perintah di sini menjurnal dan mengakunkan transaksi selama bulan Juli. Nah, perintah yang kedua, siapkan neraca saldo tertanggal 31 Juli dalam sebuah kertas kerja. Jadi neraca saldo itu sebenarnya, nah ini kalau di akuntansi kan ada namanya proses meringkas. Ini kita ringkas sekarang, kita ambil angka akhirnya atau saldonya gitu ya. Jadi inilah namanya neraca saldo atau daftar saldo sebenarnya. Baik, kita coba. Jadi jangan lupa ada nama neraca saldo. Nah, ini tadi kita lengkapin buku besar. Kadang-kadang satu halaman satu sheet satu buku halaman. Kali ini satu halaman untuk semua buku besar. Sini semua akun berarti ya. Iya. Kemudian neraca saldo, jangan lupa ada nama, judul laporannya, kan kemudian ini per, ya bukan periode ini, per, ya, jadi tertanggal per, ya. Kas kita ambil dari angka ujung yang ada di buku besar ya, ini angka terakhirnya. Boleh kita highlight ini. Kemudian piutang usaha. Ini kalian harus tahu saldo normal ya. Posisinya maksudnya. Sediaan bahan habis pakai. Sediaan bahan habis pakai. Kita highlight kuning saja. Biar tahu kalau ini yang kita ambil. Kemudian asuransi dibayar di muka. Kemudian perlengkapan.
Depresiasi akumulasi perlengkapan masih kosong ya. Tidak ada saldonya. Kemudian kita ke utang usaha. Lihat saldo normalnya. Kemudian utang gaji nol, modalnya kemudian penarikan ya. Dan ikhtisar kosong. Kemudian ini pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita buka. Ini. Biaya BBM dan oli. Ya, dia WHP kebersihan. Masih nol. Kemudian biaya depresiasi juga masih nol. Dan asuransi juga masih nol. Biaya gaji. Ini ada selisih, kita lihatnya. Ini biasa terjadi ya. Kita cek dulu rumusnya apakah sudah benar. Oke, sudah. Kemudian ini ya, kemungkinan ada yang salah adalah di sisi biaya itu bukan di sisi kredit ya, tapi di sisi
debit itu ya. Jadi dari biaya pengadaan. Yang kebersihan. Asuransi juga semua. Nah, ini penarikan. Posisinya juga sama. Harusnya di sisi debit ya, penarikan. Oke, udah balance. Kita udah melaksanakan perintah yang kedua, yakni siapkan neraca saldo. Jadi apa sih sesungguhnya neraca saldo ya? Ini kalau kita ditanya pada tanggal 31 Juli itu berapa kas kita ya, kita jawabnya 8 juta. Nah, kalau ditelusurin kok bisa sampai 8 juta, baru kalian bukain ledgernya. Ini historinya. Kan awalnya uang kita itu 14 juta dan setoran modal, kemudian membeli ini, terus dapat uang masuk dari pelunasan piutang dan seterusnya. Pokoknya di tanggal 31 ujungnya adalah 8 juta gitu. Ini makanya per ya. Jadi saldo per 31 Juni. Berapa piutang kita? Ya 3.900.000, kita menjawabnya seperti itu. Tanpa harus membuka satu-satu bukunya. Jadi itulah fungsi dari neraca saldo ya, karena ada ringkasannya. Nah, perintah berikutnya adalah ini perintahnya kurang pas ya. Ini akunkan data penyesuaian berikut ya. Jadi biasanya ini perintah yang ini ya. Jurnal dan akun jurnal punya saya gunakan halaman judul untuk jurnal. Berarti kita harus buat halaman baru. Jadi neraca saldo yang kita buat ini biasanya ada saldo-saldo yang belum pas, belum sesuai di sini, sehingga meskipun secara catatan sudah oke, tapi angkanya itu masih belum menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Seperti contoh berikut ya. Di sini udah ada datanya. Terbentuk sudah dihasilkan, tapi belum ditagih fee pada 31 sebesar 1.300.000. Jadi ada pekerjaannya itu udah selesai dan kita belum menagih, tapi kan udah terhak. Jadi kita harus segera buatkan tagihannya dan kita akui penjualannya supaya tidak tercatat di periode yang lain, karena kita harus mengakui pendapatan itu di periode dia dihasilkan gitu kan. Karena kita mengakui biaya-biayanya di periode supaya penandingan itu menghasilkan informasi laba yang benar gitu. Maka kita harus membuatkan di sini di buku jurnal penyesuaian. Ini sudah dibuatkan halaman J2 ya. Ya. Oke.
Tanggalnya biaya penyesuaian itu adalah tanggal 31. Berarti di sini ada penjualan dan piutang usaha. Berarti piutang usaha 112. Kita copy dulu rumusnya. Ya. Kemudian ada 400. Ini sebesar berapa? 1.300.000. Keterangannya penyesuaian. Kemudian yang berikutnya depresiasi. Jadi aset itu kan pada saat kita beli kita mengeluarkan kas, tapi itu tidak kita akui sebagai biaya, melainkan kita tangguhkan. Nah, penangguhan itu dia dicatat sebagai aset. Namun begitu aset itu digunakan, maka timbullah depresiasi untuk aset tetap, ya. Nah, di sini udah dihitung karena nanti untuk teknik penghitungannya akan kalian pelajari di pengantar akuntansi 2, ya. Nah, di sini udah diketahui pokoknya adalah sebesar 200 juta. Nah, kita harus menjurnal. Jurnal untuk ini adalah dia selalu pasangannya, ya. Dia depresiasi. Di sini akunnya namanya apa, ya? Kita cek dulu. Akunnya apa di cowoknya? Nah, 711. Kemudian akumulasi depresiasi itu udah pasangan. Kita cek. Nah, 158. Jadi kalian hanya perlu mengingat pasangan akunnya. Ya. Ini sebesar 200.000. Iya. Sebesar 200.000. Nah, kemudian ya ini keterangannya penyesuaian semua. Setengah dari nilai premi asuransi terpakai. Kita lihat premi asuransi kita berapa, ya. Setengahnya udah kepakai. Kemungkinan dia ini akan ada di ini bahan wakil. Ini kan masih jadi aset. Pertama kali kita hanya catat sebagai asuransi di muka. Nah, karena berjalannya waktu, maka dia udah terpakai setengahnya, berarti 900.000. Berarti kita harus mengakui biayanya karena sudah terpakai, ya. Berarti di sini jurnalnya adalah biaya asuransi. Biaya asuransi berapa kodenya? 722. Kemudian asuransi dibayar di muka. Tadi berapa kodenya? 130. Ya. Oke. Ya. Nilainya adalah 900.000. Setengah dari 1.800.000. Kemudian ya, setengah dari ini 1.800.000. Kemudian penghitungan sediaan menunjukkan tersisa 100.000 dari sediaan barang harus pakai pada tanggal 31 Juli. Kita lihat sekarang. Sediaan BHP. Nah, ini. Jadi di buku kita itu ada nilai 800.000.
Ini menurut catatan buku. Nah, pas dihitung fisiknya sisa 100. Berarti kan 700-nya kepake selisihnya ya. Menurut catatan 800, pas dihitung sisa 100. Berarti 700-nya kemana ya? Kepake logikanya. Dengan asumsi itu tidak dicuri ya. Nah, 700 itu kita akui sebagai biaya dan sediaannya harus kita kurangi. Caranya gimana? Ya, caranya adalah ya kita debit dong ininya. Debit biayanya, biaya bahan habis pakai ya 634, kemudian sediaan bahan habis pakai 128 ya. Berapa jadinya? 100.000 berarti tadi 700.000 ya. Oke. Iya. Terakhir, gaji bulan Juli yang sudah terutang tapi belum dibayar adalah 500.000. Nah, ini juga biasanya kan kita karyawan suruh kerja bulan ini, nanti kita bayarnya bulan depan. Oleh karena itu kita harus mengakui biayanya karena udah terjadi ya. Berapa jadinya ini? Biaya gaji ya. Biaya gaji, berapa biaya gaji? 726. Kemudian utang karena belum dibayar, maka ini adalah utang gaji 212. Ya, 212. Oke. Ya, sebesar berapa ini? 500.000. Oke, 500.000. Nah, udah selesai kita. Nah, tapi tidak hanya jurnal, kita diminta untuk mengakunkan ayat jurnal ini, ya. Maka kita akunkan ya. Kita pindahkan ke buku besar, itu maksudnya ya. Kita pindahkan ke buku besar. Yang pertama kita sesuaikan dulu piutang usaha. Piutang usaha. Piutang usaha ini dari J2. Halaman J2. Tanggal nah, kita tandai penyesuaian dengan warna biru misalkan. Terus ini piutang usaha pasangannya pendapatan. Oke.
Kemudian biaya depresiasi, ya. Biaya depresiasi, ya. PPT biaya depresiasi. J itu, ya. Kembali penyesuaian pasangannya akumulasi di atas. Habis itu kita ke biaya asuransi. Oke, kita cari biaya asuransi. Pasangannya asuransi dibayar di muka. Dan berikutnya biaya BHP, ya. Biaya BHP, kita cari biaya BHP. Biaya BHP
dari J2 kemudian pasangannya sediaan bahan habis pakai. Yang terakhir adalah biaya gaji, ya, biaya gaji, biaya gaji yang paling bawah kalau nggak salah tadi. Oke, pasangannya adalah utang gaji. Mana utang gaji? Nah, ini dia. Ingat saldonya kredit, jangan sampai salah. Oke, selesai semuanya. Sekarang kita lihat perintahnya adalah ini sudah kita lihat perintahnya. Berikutnya adalah siapkan statement laba rugi dan statement hitungan untuk Juli dan neraca pada tanggal 31 Juli 2019. Oke. Untuk bisa membuat itu kita buat dulu neraca berbentuk ringkasan seperti ini. Jadi kita namain ini sama formatnya ini. Kita namai kalau ini kan disesuaikan ya, jadi adjusted saldo yang sudah disesuaikan. Tandai dengan ini, kalau ini tandai dengan yang tadi itu kuning ya.
Kita samakan dulu, tinggal nanti kita ambil yang warna-warna kuning ya. Nah, ambil yang warna biru saja, disesuaikan. Ini kok berubah ya? Tadi itu sebentar, 900.000 tadi itu adalah biaya asuransi. Nah, ini belum, oke, masih 18. Saya ulangi, piutang usaha. Saya cek dulu. Piutang usaha 3.900.000. Sini benar, oke. Piutang usaha. Oke, kita mulai dari kas saja. Kas. Nah, ini dulu ya. Kas itu adalah 8 juta. Oke, sudah benar sama. Piutang usaha 39.352. Ya, ini. Oke. Sediaan bahan habis pakai 100, ini 700. Oke. Kemudian asuransi dibayar di muka, ini 18. Benar, ini adalah 900. Perlengkapan 10 juta sama. Kemudian akumulasian. Nah, di sini dia ada nilainya. Itu adalah 200. Kemudian utang usaha 7 juta. Jadi utang usahanya 7 juta. Juta 8. Aduh, salah. 7.800.000. Ini masih sama. Utang gaji 500. Sini 0 ya. Sini
500. Ini kita ambil angka ujungnya. Kemudian modal masih sama, penarikan masih sama, ikhtisar belum ada jurnal, nanti nunggu penutupan. Pendapatan, nah pendapatan oke. Dan biaya. Rp400.000 sama. BHP kebersihan. Ya, ini 0 lagi. Ini. Ya. Kemudian ya ini 0. Ini baru ada. Ya. Kemudian biaya asuransi 900. Kemudian biaya gaji. Oke. Ya, sudah balance semuanya. Jadi ini nilai yang sudah ini yang belum disesuaikan, ini yang sudah disesuaikan angkanya. Nah, dari sini nanti kita bisa menyusun laba rugi yang perintah yang berikutnya ya. Jadi kalian tunggu video selanjutnya untuk bisa mengerjakan laporan laba rugi dan ekuitas serta neraca per tanggal 31 Juli 2019 dan membuat jurnal penutup. Oke, untuk video yang kali ini ya saya akan cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih.